Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ja'a bidinil Islam wa kana khuluqul Qur'an. Masih ngantri itu. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tamam Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Iya nanti itu Mas. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bu'istu liutamimma makarimal akhlaq. Innamal bu'istu mu'alliman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Al-hadis. Mana? Sama Bapak aja. Yang saya hormati kepada Bapak Sutino selaku PJ Pratin sekaligus guru saya. Alhamdulillah ya Pak,
panjang umur, nikmat iman Islam, kita bisa bersama-sama berkumpul ngaji. Saya mohon doanya Bapak, mudah-mudahan ilmu saya tambah barokah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Sutino senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, serta amanah dalam menjalankan ataupun mengemban tugasnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Karena tadi pas Bapak Sutino sambutan saya terharunya ternyata tidak dibuang sebagai anaknya, Bu. Dulu pas SD saya ngefan banget, pokoknya Bapak Sutino itu adalah guru yang sangat sabar. Mudah-mudahan saya juga bisa sabar seperti Bapak Sutino. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, Bapak Ustadz Yasir, Bapak Ustadz Suhaidi, Bapak Ustadz yang lain saya nggak kenal, Bu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya. Mudah-mudahan kita selalu ditambahkan daripada kemarifatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemudi, panitia yang alhamdulillah telah menyiapkan segalanya, yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai ladang pahala yang kelak akan kita temukan di yaumil kiamah nanti. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Dan kepada yang saya hormati, saya ta'zimi serta saya sayangi kedua orang tua saya yang mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan segala daripada hajatnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya ta'zimi, saya hormati, sekaligus saya sayangi, yaitu mas husband saya, suami saya, Bu. Ibu sayang sama suami, Bapak sayang sama istri. Makanya doakan supaya panjang umur, sehat, serta dimudahkan dalam mencari rezekinya. Amin. Allahumma ya rabbal. Ya Bu, kalau lagi sholat doa yang benar, suaminya panjang umur, dimudahkan rezekinya, tentunya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma ya rabbal. Bu, sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberi kita panjang umur, baik ke mang subur, ada namanya subur, ke mang catur, ke tukang bubur, baik ke tukang bajigur, bahkan ke tukang gali pintar kubur. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita daripada nikmat yang terus ngucur, dijauhkan dari tingkah laku kufur, karena kita adalah makhluk yang diwajibkan, yang diberi tugas oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan ibadah, maka kita patut berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari tingkah laku kufur.
Maka dengan nikmat Allah yang besar, mari kita ucapkan daripada syukur kita. Ucap paling ringan ibu, yaitu ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena syukur itu bu ada 3. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil jinan, ada syukur bil arkan. Mudah-mudahan hari ini kita amalkan 3 syukur itu. Ibu dari rumah berangkat ke pengajian, ngucapin bismillah, sampai sini pulang alhamdulillahirabbil alamin. Karena diberi sehat akhirnya bisa memenuhi undangan warga Karangsari dalam rangka pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syukur bil lisan. Ada lagi syukur bil jinan, mengiktiqadkan, meyakinkan bahwasannya segala nikmat itu hanya pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan punya pikiran, ibu punya uang, punya, dikasih siapa? Kasih ayang beb, ya dikasih suami lah. Tapi di hati ibu tidak ada sedikit bahwasannya hakikatnya yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ibu mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, karena dikasih yang namanya uang sama suami, tapi hatinya kosong, tidak ada iktikad bahwasannya ini adalah nikmat pemberian dari Allah, maka syukur ibu hanya bil lisan, tapi tidak diiringi dengan bil jinan. Jadi kalau kita ucapin alhamdulillah, syariat pemberian dari my husband, tetapi hakikatnya pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ada lagi syukur itu bil arkan. Mbak sama. Ibu berangkat pengajian ke sini, tentunya nggak cuma tangannya doang, kakinya doang, tapi semua anggota tubuh kita dipergunakan untuk ibadah kepada Allah dengan thalabul ilmi. Itu adalah salah satu syukur bil arkan. Kita diberikan badan sehat, fisik yang sempurna, dipakai ibadah kepada Allah. Itu syukur bil arkan. 1 ilmunya bu, syukur ada 3. Jadi harus dibawa pulang. Benar kata Bapak Sutino tadi, buat apa ngundang yang jauh-jauh kalau ibu pulang dari sini, dari pengajian, dapat apa mah? Nih dapat nasi doang, nggak dapat ilmu. Jadi harus, kalau ngaji sama saya bu, Pak, itu harus terangkum, harus bawa ilmu pulang, ya harus diamalin. Karena apa bu? Yang ngaji ini semua adalah ibu-ibu yang biasa ngaji sama saya ya bu ya. Jadi jangan sungkan, jangan gimana pandangannya, pokoknya kita ngaji bareng-bareng. Saya belajar, ibu belajar, katanya produk lokal, nggak apa-apa ya bu ya. Kedua, salat serta salam marilah kita sanjung agungkan kehariban alam, yakni Nabi besar Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas bu, ketika nama Nabi disebut kita harus membacakan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu bukan orang yang gak mau sedekah, bukan orang yang gak mau ngeluarin hartanya, bukan orang yang gak mau memberikan sesuatu kepada orang yang
termasuk kepada orang yang pelit adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung lagi peringatan Nabi, maka kita harus banyak-banyak baca sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat yang selalu kita bacakan, kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sebab kata Nabi, Bu, awalan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum sholatan alayya. Yang paling berhak mendapatkan syafaatku di yaumil kiamah nanti adalah orang yang banyak-banyak baca sholawat. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang suka bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini acara muludan ataupun memperingati lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangga Bapak Ibu jadi umat Nabi Muhammad, karena kita bisa mencontoh daripada akhlak beliau, daripada bisa mengikuti sunnah beliau dan kita praktekkan dalam keseharian kita. Acara seperti ini saja bukan hanya untuk memperingati daripada Nabi besar, lahirnya Nabi besar Muhammad, tetapi lebih daripada kita bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad, kita bisa mengenal daripada agama Islam, daripada akhlakul karimah. Bersyukur, Bu, karena kembali kepada syukur ataupun puji. Dalam kitab Tizan Daruri, Bu, atau Taudeh, kitab Tauhid, diterangkan bahwasannya puji-pujian, cara bersyukur, memuji itu terbagi menjadi 4. Qadimun li qadimun, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Paham? Henteu teh. Qadimun li qadimin. Yang pertama, puji Allah ka Allah. Nah, Bu, yang pertama puji-pujian itu lahir dari Allah. Mujinya Allah, mengagungkannya Allah, membesarkannya Allah terhadap dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan qadimun li qadimun, qadimin, puji Allah terhadap Allah, seperti lafaz apa, Bu? Wa huwal aliyul azim. Allah itu maha luhur, maha agung. Itu namanya puji Allah ke Allah. Dalam kitab Tauhid diterangkan qadimun li qadimin, puji. Kalau orang Sunda, karena saya mah ngajinya Sunda, Bu, puji heubel kana heubel, puji qadim kana qadim. Heubel teh tahu heubel, Bu? Tahu teh apa heubel? Naon cenah heubel ngaji teh herti heubel. Heubel teh wiswi. Heeh, wiswi heubel teh, Bu. Oh ya. Kalau Jawa wiswi ya, Pak ya. Udah lama, puji dat yang lama ke yang lama. Tapi awas, Bu, kalau bahas tauhid, karena pesantren saya tauhid, Bu, nggak bakalan cukup sehari. Yang pertama, qadimun li qadimin, puji Allah ke Allah, puji dat yang kekal kepada yang kekal. Wa huwal aliyul azim. Yang kedua ada lagi puji qadimun li hadisin, puji Allah terhadap makhluknya, puji dat yang kekal terhadap makhluk yang hadis, yang anyar, yang baru, Bu. Kalau makhluk itu baru, Bu, karena ada permulaannya. Seperti lafaz apa, Bu? Innallaha astafa Adama wa Nuhan
wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah memuji terhadap makhluknya, Bu. Seperti apa, Bu? Nabi Nuh, Nabi Adam disebut Sofiyallah ataupun pilihan Allah. Allah memuji kepada Nabi Adam. Yang ketiga ada hadisun liqadimin, puji makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sering kita baca, Bu. Seperti lapad apa, Bu? Diem aja, nggak tahu teh, kan belum dikasih tahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allahu akbar, Allah maha puji kita sama Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah dengan memuji kebesaran Allah. Itu puji nomor 3. Hadisun liqadimin, puji makhluk terhadap dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji ini dulu, Bu, nanti peringatannya soalnya apa? Ini sudah terakhir. Masalah sejarah Nabi mah Ibu sudah warak kan, Bu? Oh ya, Bu ya. Sekarang mah tinggal ngaderes mulang. Tapi biasa kalau ibu ngaji, bapak-bapak ngaji barho, bubar poho. Kalau enggak barli, bubar lali. Makanya kalau ngaji harus terus ngaji supaya ilmunya tidak hilang. Yang terakhir, yang keempat, hadisun li hadisin, puji makhluk terhadap makhluknya. Seperti apa, Bu? Rasulullah memuji kepada Abu Bakar dengan gelar Asy-Syiddiq, kepada menantunya Utsman bin Affan mempunyai gelar Dzanurwain, dua cahaya. Karena apa, Bu? Karena menikahi putri Nabi dua-duanya, yaitu Ummi Kulsum dan Siti Ruqayyah. Itu pujian. Kalau contoh kecilnya seperti anak mama anak mama pin, ataupun ibu muji sama suami, ya Allah suamiku, hai Hajar Aswadku, suaminya hitam, hai Hajar Aswadku. Ibu mau nyium Hajar Aswad di muka kan kejauhan. Nah kalau suaminya hitam, silakan cium Hajar Aswad yang ada di rumah. Di sini Hajar Aswadku. Itu pujian, Bu. Pujian makhluk terhadap makhluknya. Pujian ibu kepada suami, ataupun mungkin pujian suaminya ke istrinya. Apa? Istrinya gemrot. Hai gemrot. Pasti nggak senang, itu mah ngamuk ya, Bu ya. Kalau nggak gini, hai Jamilatun, wahai istriku yang sangat cantik. Waduh, merekah semuanya ya, Bu ya. Karena perempuan mah senang dipuji. Itu adalah bentuk daripada puji-pujian. Ada 4. Kembali, Bu, kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Maka kita terus ketika datang bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi, kita peringati untuk mengenang daripada sejarahnya. Ibu bangga jadi umat Nabi Muhammad? Bangga. Bapak bangga jadi umat Nabi Muhammad? Bangga. Apa bangganya, Bu? Nabi Adam saja iri, Bu. Nabi Adam iri, Bu, sama umat Nabi Muhammad. Nabi Adam berhujah pada Allah. Kenapa Nabi Adam iri? Karena walaupun kita anak bontot, umat terakhir, Bu, tetapi kita sangat dimuliakan oleh Allah, melebihi daripada umat-umat zaman Nabi terdahulu.
Kalau Bapak pernah ngaji kitab Nasyaihul Ibad silahkan buka. Di situ ada redaksi ataupun daripada qauluhu Nabi Adam iri terhadap umat Nabi Muhammad. Apa yang pertama kata Nabi Adam? Ya Allah, ketika aku melakukan dosa satu kali, Allah langsung menghukum aku. Dengan apa, Bu? Dengan mengeluarkan Nabi Adam daripada surga. Bu, Nabi Adam melakukan kesalahan satu kali, langsung dihukum oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad mempunyai dosa, mempunyai maksiat sama Allah berulang-ulang kali, bahkan bisa dilakukan setiap hari, tapi tidak langsung dihukum oleh Allah. Jadi harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam melanggar daripada perintah Allah menegati yang namanya pohon khuldi, bahkan sampai memakannya, langsung dihukum, diusir daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan umat Nabi Muhammad melakukan dosa begitu banyak, jauh dari Allah, pada akhirnya kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang pertama, Bu. Jadi iri Nabi Adam itu sama umat Nabi Muhammad, tidak harus bangga. Yang kedua, ketika Nabi Adam melakukan salah, melakukan dosa, Nabi Adam langsung dihukum oleh Allah dengan dipisahkan dengan istrinya. Mending, Bu, kalau diusir dari surga ke bumi, diturunkan masih barang-barang. Nabi Adam dipisahkan dengan Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di gunung kaki Himalaya, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Coba kalau Bapak Ibu berdosa, langsung diberi hukuman sama Allah. Bapaknya dipindahin ke sana ke 16, ibunya di Karangsari. Nangis semua kayaknya ya Pak ya. Boro-boro dipisahin sama Gusti Allah, katanya mau pisah karena ada masalah juga. Yang namanya pisahan gak pernah ada mau dua-duanya, betul? Iya. Nabi Adam melakukan kesalahan satu kali, Allah pisahkan dengan istrinya. Tapi umat Nabi Muhammad banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, tidak dipisahkan dengan istrinya. Maka Pak bersyukur ya Pak ya, nggak dipisahin sama bini. Jadi tenang dong teh, lakuin dosa, nggak boleh kayak gitu. Harus mencontoh daripada siapa, Bu? Akhlak Rasulullah. Yang nomor 3, irinya Nabi Adam terhadap umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam melakukan dosa, ketika itu buah huldi masuk ke dalam perutnya, belum nyampe ke perut. Kalau laki nyangkut di tenggorokan Nabi Adam, Bu, sehingga ada buah apa ini, Bu? Buah tenggorokan, buah huldinya. Dan perempuan nyangkut di dadanya, Bu. Seketika pakaian mereka, Nabi Adam dan Siti Hawa langsung terlepas, jadi telanjang bulat. Sedangkan apa kata Nabi Adam? Umat Nabi Muhammad banyak melakukan dosa. Hampir setiap hari mereka melakukan dosa, disengaja ataupun tidak disengaja. Bahkan melakukan dosa ketika bertelanjang pun tidak dilucuti ataupun tidak ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ngerumpi, itu kayak gitu tuh. Coba langsung kalau ngedadak hilang bajunya, ya Bu ya. Wah, kalau langsung digituin sama Allah kayaknya nggak ada yang ngerumpi ya Bu ya. Tapi Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah huldi, langsung pakaiannya hilang, Bu. Langsung malu nunduk, sebab daripada melanggar perintah Allah. Itu adalah keutamaan daripada apa, Bu? Ini belum satu lagi. Daripada umat Nabi Muhammad. Yang terakhir, Nabi Adam iri terhadap umat Nabi Muhammad, yaitu umat Nabi Muhammad bisa bertobat di
mana saja dan kapanpun saja diterima oleh Allah tobatnya. Tetapi Nabi Adam diterima tobatnya di Makkah Al-Mukarramah. Kebayang Bu, kalau kita ngelakuin dosa, kita diperintahkan tobatnya di Mekah, repot ya Bu ya, karena belum punya biaya. Itulah Bu keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Paham Bu? Pak? Kembali Bu, kita harus bangga daripada menjadi umat Nabi Muhammad. Maka apa yang perlu kita lakukan? Mari kita rayakan, kita meriahkan, kita agungkan daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan terus menambah ilmu kita, memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Ibu kenal sama Nabi Muhammad? Enggak Bu, kapan kenalan? Enggak, cuma kita harus tahu siapa Nabi Muhammad, siapa orang tuanya, dan di mana dia dilahirkan dan tanggal berapa. Yang tadi sudah dinadamkan oleh anak-anak santri Bu. Jangan cuma kita kenal yang namanya Nikita Willy, kita kenal yang namanya Tukul Arwana Bu, sedangkan idola kita, junjungan kita tidak kenal beliau, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Gusti urang sararea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Gusti kita itu Nabi Muhammad orang Arab Quraisy ya Bu ya. Kalau di sini mah ada Sunda, ada ada Lam, ada Sumende. Nabi mah orang Arab Quraisy. Ramana Said Abdullah, Ibu Siti Aminah. Ibunya Siti Aminah, ramanya siapa? Abdullah. Harus tahu kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita harus mengenal daripada sejarah beliau ataupun biografi kepribadian beliau. Itu adalah salah satu daripada ciri kita cinta atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa Bu? Kita harus melakukan apa supaya kita bisa menjadi umat, menjadi kebanggaan Nabi Muhammad? Tentunya kita harus mencontoh akhlak beliau. Apa akhlak beliau? Akhlak beliau adalah wa kana khuluqul Quran. Akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Tentu kita tahu bahwasannya Rasulullah mempunyai sifat yang dinamakan dengan sidik ataupun benar dan meneran, kata orang Sunda Mabu. Benar. Makanya umat Nabi Muhammad haruslah menjadi manusia yang benar. Benar baik ucapannya ataupun perbuatannya. Walaupun umat Nabi Muhammad ataupun manusia sering melakukan yang namanya salah dan dosa, tapi harus kembali kepada fitrahnya ataupun mencari contoh akhlak Nabi, yaitu dengan mempunyai sifat syidik ataupun benar. Kita harus berucap benar, harus berbuat benar, karena kebenaran adalah menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menuju kepada surga. Mau masuk surga Bu? Mau ya Bu ya? Maka harus jadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Kata Nabi apa? Alaikum bisidaqi fa inna sidqa yahdi alal birri wal birru yahdi alal jannah. Kita itu harus jadi orang benar, karena harus jadi orang jujur, karena kejujuran menuduhkan kepada kebenaran dan kebenaran menunjukkan kepada daripada surganya Allah. Coba kebayang Bu, kalau bapak nggak jujur,
Tadi saya dapat rezeki, Bu. Berapa, Pak? 1 juta. Waduh, sebab cek ibu teh. Alhamdulillah udah kebayang nih mau beli skincare. Pas gitu dikasih sama suami cuma 5 yatun. 500. Kemana yang separohnya? Buat beli rokok katanya. Beli rokok kok banyak betul ya, Bu ya. Silahkan berikan semua sama istri dengan jujur kalau memang ada kebutuhan, sebab diajarkan oleh Rasulullah pun sangat membanggakan ataupun menyayangi, menomorsatukan daripada keluarganya. Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi yang pertama tadi yang perlu kita contoh dan teladani dalam kehidupan sehari-hari ini adalah mempunyai daripada sifat sidiknya Allah, sifat sidiknya Rasulullah. Harus jujur, harus benar, supaya kita ada selalu dalam kebaikan dan akhirnya mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa manusia dituntut untuk benar, Bu? Karena kebenaran adalah merupakan daripada kunci paten kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak manusia yang tidak jujur akhirnya runtuh, akhirnya hancur karena beliau banyak melakukan yang namanya kebohongan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah sifat jujur yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 2, Bu, apa yang harus kita contoh daripada akhlak Rasulullah? Rasulullah mempunyai sifat yang namanya amanah. Amanah apa, Bu? Amanah dapat dipercaya ataupun mendapatkan kepercayaan, dan dia tidak mengingkari ataupun tidak mengkhianati daripada kepercayaan yang Allah berikan, Rasul berikan ataupun orang lain berikan. Jadi manusia itu harus amanah, kata Allah apa dalam surah Shop ayat 2. Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang tidak amanah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah benci terhadap orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak melaksanakannya. Apa maksudnya, Bu? Kita adalah makhluk Allah yang diperintahkan untuk ibadah, tapi kita nggak mau ibadah, maka itu artinya tidak amanah. Makanya harus kita melaksanakan perintah Allah supaya jadi manusia yang amanah, mencontoh daripada sifat Rasulullah sukses dalam dakwahnya, Rasulullah sukses dalam berdagang karena dia mempunyai sifat amanah. Kita tahu sejarah Nabi, Bu, bahwasannya Nabi ketika berumur 11 tahun pun sudah belajar daripada berdagang. 25 sudah memegang daripada perdagangan milik Siti Khadijah yang akhirnya mempunyai keuntungan yang besar karena Rasulullah mempunyai sifat amanah. Ibu dikasih suami uang 1.000, maka silahkan amanahkan. Apa amanahkannya? Diatur sebagaimana kebutuhan dalam rumah tangga, artinya tidak dihambur-hamburkan. Iya, ini mah teh boro-boro cina mau beli sekincir garam aja belum kebeli. Oh ya, Bu ya. Sok, Bu, pilih beli produk kecantikan dulu atau perut dulu, Bu? Insya Allah perut dulu. Kalau udah ada lebih baru produk kecantikan pun itu harus diutamakan supaya suaminya tambah sayang. Ya, Pak ya. Iya, kalau istrinya cantik, istrinya wangi kan Bapak juga yang senang ya, Pak ya.
makanya istrinya kasih lebih. Ini mah istrinya suruh dandan dikasih uang 100, suruh ke pasar uang 100.000 enggak. Ya Bu ya, tahu sendiri. Kembali Bu, nomor 2 sifat yang harus dicontoh umat Nabi Muhammad, harus diteladani dalam keseharian kita adalah sifat amanahnya Rasulullah. Sifat yang bisa dipercaya, bertanggung jawab Bu. Nama panjang Mama. Kita diberikan daripada beban harus kita laksanakan, sebab kata Allah, barang siapa yang tidak memenuhi daripada amanahnya, janjinya, itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak di yaumil kiamat. Yang nomor 3, sifat yang harus diteladani daripada diri Rasulullah oleh umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat tablignya, sifat menyampaikan kebenaran. Kita semua Bu mempunyai tugas tablig. Tablig apa Bu? Amar ma'ruf nahi munkar Bu. Jangan dikira yang namanya amar ma'ruf itu hanya tugas ustad, hanya tugas ustadzah, orang yang pernah mondok saja, tapi tidak semuanya mempunyai tugas ataupun mempunyai kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Tabligh, silahkan Bapak, kalau istrinya sudah pagi belum mau bangun, jangan dibangunin, suruh masak saja, tapi suruh sholat subuh. Misalnya udah kedengaran adzan, tuh si ibunya masih ngerempol, bangunin. Sebab apa Bu? Tanggung jawab Pak, tanggung jawab seorang suami terhadap istri sangat luar biasa. Tabligh, sebelum tabligh ataupun amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain, lebih-lebih harus terdahulu kepada keluarga. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Ibu, kalau lihat anaknya pagi-pagi masih ngerengkol, dibangunin enggak? Yakin? Enggak lah teh, kasihan masih subuh. Misalnya Bapak lihat istrinya, ibunya masih ngerengkol, dibangunin, yakin? Biarin aja lah, semalaman udah kerja, biarin sampai subuh gak apa, gak dibangunin. Di surga Bu ada tulisan anta haramun ala dayus wal wahir. Surga haram untuk dayus dan orang bakhil. Siapa dayus Bu? Dayus adalah laki-laki, baik suami, ayah, adik, kakak, pokoknya yang laki-laki bentuknya, yang tidak mempunyai rasa cemburu, tidak terusik hatinya. Untuk apa Bu? Ketika keluarganya, istrinya, anaknya berbuat dosa kepada Allah, dia biarkan. Contoh Bu, anak kita udah maghrib masih main HP, belum berangkat ke TPA, bapaknya diam saja, itu termasuk kepada yang namanya dayus, haram masuk surga. Ibu dengar adzan maghrib, bapaknya masih ngerokok, diapain Pak? Mau ditegur, takut nggak dikasih duit lagi katanya. Ditegur suaminya, ya gitu katanya. Harus ditegur istrinya juga. Kalau hari Jumat tuh di musola udah ada suara rebana, udah ada suara yang sholawatan, tapi masih yang namanya sibuk nyuci, sibuk nyapu. Bapak jangan diam saja, haruslah mengajak ataupun menyuruh daripada ibadah, agar Bapak tidak termasuk kepada golongan
dayus, harus tabligh Bu, amar ma'ruf nahi mungkar. Jagalah keluarga kita daripada siksa api neraka. Kata Allah apa Bu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang neraka itu bahan bakarnya dari apa Bu? Manusia dan batu. Alaiha giladun sidadul, yang dijaga oleh malaikat Bu, yang keras, yang kasar. Maka mari kita ajak keluarga kita untuk beribadah kepada Allah, ataupun kita mencontoh akhlak Rasulullah, yaitu mempunyai sifat tabligh, ataupun daripada menyampaikan kebenaran, mencegah daripada kemungkaran. Itu yang ketiga Bu, sifat tabligh ataupun sifat menyampaikan kebenaran harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita ajak anak kita, keluarga kita, ayah ibu kita, suami kita, istri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, agar tidak termasuk kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, yang namanya ngajar ngaji bukan hanya seorang tugas guru ngaji saja, tapi orang tua pun harus ngajar di mana Bu? Di rumah sebelum masuk ke TPA. Itu yang nomor 3. Daripada sifat Rasulullah yang harus kita contoh adalah daripada tablighnya, menyampaikan kebenaran sebelum kepada orang lain, maka ajak dulu keluarga kita untuk beribadah. Perintahkan sholat, perintahkan ngaji, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan bahwasannya khairukum, sebaik-baiknya manusia adalah di antara kalian lam yataruk akhiratahu lidunyahu, yang tidak meninggalkan akhiratnya hanya demi kepentingan dunia. Itu adalah salah satu pesan Rasulullah terhadap keluarganya. Fokuskan ke akhirat, jangan lupakan akhirat hanya kepentingan dunia. Yang nomor 4 Bu, sifat apa yang harus kita contoh dan kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sifat patonahnya daripada Rasulullah. Apa patonah? Yaitu sifat daripada cerdas, pintarnya, bijaksananya Rasulullah, dan harus kita contoh. Ibu mau jadi ibu pintar? Mau? Bapak mau jadi bapak yang bijaksana? Mau? Maka harus belajar daripada akhlak Rasulullah. Jangan mau jadi orang bodoh Bu. Pak, orang bodoh mah selalu ada dalam kegelapan. Kalau kita pintar, bijaksana, maka dalam kehidupan kita tidak dikelilingi yang namanya kebingungan. Ya benar Bu. Makanya kalau ngaji itu harus benar, harus fokus. Kenapa? Karena kalau ngajinya nggak fokus, takut salah tangkap. Kata Pak Ustadznya, rukun wudhu, fardu wudhu ada 6. Pertama niat, 2 mencuci muka, 3 mencuci tangan, 4 membasuh sebagian kepala sedikit. Kalau bahasa Sunda ngusap sirah alit saalit punten. Ibu ngajinya malawo, ibu ngajinya tidak fokus, bapak tidak fokus, akhirnya pulang ke rumah. Saya mau terapkan fardu wudu Pak, karena kata Pak Yainya yang keempat, mengusap sebagian kepala yang kecil. Ibunya bingung nyari kepala yang kecil yang mana. Jadi harus fokus ya Bu ya.
bukan malah sah wudunya tapi malah batal. Jadi harus manusia pintar, jadi harus manusia bijaksana supaya bisa membimbing keluarga menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kita dilahirkan oleh Allah itu tidak dalam keadaan pintar, maka harus terus belajar. Sebab kata Nabi, utlubul ilmi minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Utlubul ilmi walau bisin, silahkan cari ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi orang pintar, jadi manusia yang pintar itu harus, Bu, jangan suka dalam kebodohan. Kenapa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan dirimu dari perut ibu-ibumu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, Bu. Coba, Bu, pas lahir anaknya udah minta roti atau minta nenen? Kan minta nenen ya, Bu, ya. Enggak, misalnya ada bayi, mama aku mau roti, baru lahir, Bu, kan dia belum tahu roti. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Lalu apa? Wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah memberikan yang namanya pendengaran, Allah memberikan yang namanya hati, Allah memberikan yang namanya penglihatan agar kita bersyukur. Makanya apa, Bu? Kita jangan jadi manusia yang bodoh. Gunakan hati kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita untuk selalu memikirkan daripada ayat-ayat Allah, untuk selalu belajar dan belajar supaya jadi manusia pintar. Iya. Ini mau jangan biasa ibu neng gerang ngaos atuh. Pepejuh ibu majawal mabok. Bodoh kan kalau orang Sunda mah seperti itu ya. Pepejuh. Pepejuh teh naon, Bu? Ngaji yang pintar supaya jadi anak yang soleh. Jangan kayak emak nggak tahu alif batasa. Maka mulai sekarang mencontoh akhlak Rasulullah, mempunyai daripada sifat batonah, mulai dari anak-anak kita sampai kita sendiri walaupun sudah tua, jadilah manusia-manusia yang pinter. Bu, udah tua masih kewajiban ngaji enggak? Wajib. Jangan sudah gempor, sakit-sakit kakinya, biasa kan kayak gini, ibu nggak mau pengajian karena sudah encok, bapak mah nggak mau pengajian karena sudah agak bisa duduk. Ini jerunya mau nggak? Ibu-ibu pengajian mau selonjor saja nggak apa-apa, yang penting ngaji supaya jadi manusia yang pandai ataupun mengerti daripada ilmu. Sebab apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang mau sukses urusan dunia harus tahu ilmu dunia, harus sekolah. Mau jadi dokter harus sekolah kedokteran, mau jadi guru pun harus kuliah tarbiyah. Man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang mau pintar urusan agama, urusan akhirat, maka belajar ilmu agama. Makanya rajin pengajian, rajin menghadiri majelis ta'lim. Wa man aradahumma falih bi'ilmi. Kalau mau sukses dunia akhirat, maka carilah ilmu dunia dan akhirat. Jangan kebanyakan sekarang ya, Bu, ya. Mondok sambil sekolah. Sekolahnya lanjut, mondoknya putus. Benar kata Ustadz kemarin, siapa, Bu? Kaswito ya. Ilmu dunia penting, ilmu akhirat lebih
lebih penting. Kalau anaknya mau pondok, mau sekolah, silahkan dukung. Jangan dukung, saya mah nggak mau pondok, saya mau sekolah saja. Supaya apa Bu? Supaya ilmu dunia teraih, ilmu akhirat juga dapat. Makanya bagus kalau kita mempunyai keinginan, anak kita mempunyai keinginan mengejar ilmu dunia, mengejar ilmu akhirat. Itu Bu, poin ataupun akhlak Rasulullah yang harus kita contoh. Yang pertama tadi, Rasulullah mempunyai sifat apa Bu? Sidik. Haruslah jadi orang yang benar. Jangan jadi orang yang tidak benar ataupun banyak bohongnya. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Karena dosa yang paling banget itu biasanya berasal daripada lisan. Lisan biasa yang banyak dosa, banyak bohongnya. Yang nomor 2, bersifat amanah seperti Rasulullah, sukses dalam dakwahnya karena mempunyai sifat amanah. Yang nomor 3, Rasulullah tabligh, maka kita pun sebagai umatnya harus mencontoh daripada Rasulullah, yaitu tabligh ataupun amar ma'ruf nahi munkar terhadap keluarga kita terutama, namun umumnya kepada seluruh daripada kaum muslimin wal muslimat. Ajak Bu temannya, kalau masih gak mau pengajian, jangan cuma 1 kali, terus ajak agar sama-sama nanti masuk surga. Yang nomor 4, patona. Jadilah ibu, jadilah bapak, orang tua yang pintar, jadilah anak yang cerdas, supaya menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan bangsa, terutama kebanggaan daripada agama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu, daripada sifat-sifat Rasulullah yang harus kita contoh. Masih banyak sifat Rasulullah yang harus kita contoh. Apa Bu? Seperti Rasulullah mempunyai sifat daripada sabar Bu. Ibu sabar menghadapi bapak yang pelit? Sabar Bu? Sabar enggak? Benar. Allah tes suami pelit, curi aja uangnya. Bapak sabar punya istri tukang kentut? Ya kalau nggak kentut keluar duit Bu, bener nggak? Jadi harus sabar. Apa daripada akhlak Rasulullah sabar yang harus kita contoh Bu? Ketika Rasulullah hijrah Bu ke negeri Thaif, Rasulullah diganggu oleh kafir Quraisy sampai dilempari batu Bu, sampai giginya rontok. Tuh malaikat yang lihat geram. Lalu malaikat ngomong Bu sama Nabi, mengajukan daripada permintaan kepada Nabi Bu, wahai Nabi, kalaulah engkau izinkan, itu gunung yang ada di dekatmu akan aku timpahkan kepada kaum yang durhaka kepadamu. Tapi apa kata Nabi Bu? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Nabi, ya Allah, berikan hidayah kepada umatku, karena sesungguhnya umatku tidak tahu kalau aku ini adalah seorang Rasul. Coba Bapak bisa nggak contoh akhlak Rasulullah yang sabar? Bapak habis ronda, pintu nggak dibukain, langsung digedor kayaknya. Panggil Bu, nggak kedengaran. Bu, masih saja ibunya ngorok. Bu, masih saja tidur. Cecuar, dibuka ya Bu ya. Nggak sabar. Rasulullah sangat sabar ya Bu ya. Maka Bapak harus Ibu harus sabar. Akhlak Rasulullah begitu penyabar yang harus kita terapkan dalam keseharian kita. Rasulullah pun mempunyai sifat kasih sayang Bu. Ibu sayang sama suami wajar karena dikasih duit. Bapak sayang sama istri wajar karena dilayanin, dicuciin bajunya, dimasakin ya Bu ya. Disisirin enggak?
ada yang ngisirin rambut suaminya. Bu, pahalanya sangat besar kalau seorang istri ngisirin rambut suaminya. Dalam kitab kudu diterangkan, masya Allah dahsyatnya Bu. Apalagi sampai nyedot, itu namanya ingus suami Bu, ataupun nanah suaminya. Sanggup Bu? Itu teh amit-amit gila aja. Gila-gila teuing eteh. Dalam kitab kudu diterangkan Bu, barang siapa yang sanggup menyedot itu kotoran dari suaminya Bu, kalau suami lagi sakit dan nyedot kotoran sanes ibu, bukan maksudnya nanah atau ingus Bu, pahalanya luar biasa, akan diberikan surga oleh Allah. Mau surga Bu? Mau teh tapi banyak jalan katanya. Ya, sisirin rambut suami Bu, nggak juga rambutnya, jenggotnya sisirin. Itu pahala Bu, pahalanya luar biasa. Kalau perlu bulu keteknya cabutin. Suami saya sering minta, mau pahala Mi? Mau, ini cabut bulu kelek katanya. Itu ibadah hal yang sepele Bu, tapi itulah Bu, daripada surganya Allah. Makanya istri mau masuk surga itu banyak jalannya Bu, yaitu kudu sami'na wa ata'na ala jauh, dengarkan taat sama suami, tapi harus yang tidak keluar dari syariat agama Islam. Kata suaminya, mah sana ngambil buah sawit di tetangga, makat ibu karena perintah suami. Naudzubillahi min dzalik. Jangan. Kembali Bu, sifat Rasulullah mempunyai sifat kasih sayang. Kita harus sayang sama suami, suami harus sayang sama istri. Karena apa? Terutama ayah dan ibu, kita sebagai orang tua harus sayang kepada anak-anaknya. Bu, Rasulullah sangat sayang sama anak-anaknya, sama cucunya Bu. Apa contohnya Bu yang dicontohkan Rasulullah? Mempunyai sifat kasih sayang terhadap sesama umat muslim, terhadap anak-anaknya, cucu-cucunya Bu. Hasan Husain, kenal nggak sama Hasan Husain? Enggak. Cucunya Rasulullah naik ke pundak Rasulullah Bu. Rasulullah nggak marah Bu. Padahal Rasulullah adalah makhluk yang mulia. Kenapa? Karena dia memuliakan daripada mengasihi anak cucunya. Bahkan Sayyidina Ali sebagai ayahnya marah Bu, karena anaknya Hasan Husain tidak sopan katanya. Tapi apa kata Nabi? Jangan dibentak. Barang siapa yang memuliakan daripada anak-anaknya, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya muliakan anak-anak kita supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hikayat yang menceritakan Rasulullah waktu itu mau pergi ke masjid Bu, nemu anak, bertemu dengan anak laki-laki, dia nangis Bu, mau sholat ke masjid Idul Fitri. Anak laki-laki itu nangis. Rasulullah bertanya, kenapa wahai ibnu engkau menangis? Kata anak saya tidak bisa berpakaian bagus, saya tidak bisa jalan-jalan, saya tidak bisa senang-senang seperti teman-teman saya. Kenapa? Kata Rasulullah, karena saya tidak mempunyai kedua orang tua. Lalu apa kata Nabi Bu? Kata Nabi, wahai fulan, wahai ibnu, maukah kau berayah kepada Muhammad dan beribu kepada Siti Aisyah? Tubuh Kanjeng Nabi aja begitu sayang, begitu cinta, penuh dengan kasih sayang, walaupun bukan kepada anak sendiri. Maka kalau kita lihat anak yatim lagi nangis, samperin ya Bu ya Pak ya. Karena apa? Inna fil jannati dharun yuqalu lahu darul farahah. Dalam surga itu Bu ada yang namanya kampung ataupun daerah kesenangan, kebungahan Bu. Dan tidak ada yang bisa masuk ke dalam daerah itu Bu, kecuali orang-orang yang membahagiakan daripada anak-anaknya, terutama anak yatim
piatu. Mudah-mudahan kita yang sering nyantunin anak yatim piatu bisa masuk ke dalam daerah yang namanya Darul Faroha ataupun daerah kesenangan, daerah kegembiraan kampung. Sifat Nabi yaitu penuh dengan kasih sayang. Maka kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, menjadi manusia yang penyayang, menjadi manusia yang sangat menyayangi anak, istri, bahkan keluarga dan seluruh umat muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu banyak akhlak Rasulullah yang harus kita contoh, maka tidaklah kita mencontoh akhlak-akhlak yang jelek ataupun menjadikan akhlak yang jelek yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan peringatan Nabi Muhammad ini, mari kita semua berakhlakul karimah. Sebab apa, Bu? Ombak indah, maaf, laut indah karena ombaknya ya Bu ya. Manusia indah karena akhlaknya. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh daripada akhlak Rasulullah, yaitu meneladani daripada akhlakul karimah beliau, supaya menjadi manusia yang beriman bertakwa. Ibu-ibu juga supaya jadi manusia ataupun ibu yang soleh-solehah. Amin Allahumma amin. Bu, mau jadi wanita hebat Bu, maka contohlah 4 wanita dalam Islam yang hebat. Siapa saja Bu? Siti Maryam Bu. Ibunya Siti, ibunya Nabi Isa adalah wanita yang hebat Bu. Siti Khadijah wanita yang hebat. Siti Aisyah wanita yang hebat. Siti Asiyah pun wanita yang hebat. Kenapa kita harus mencontoh daripada wanita-wanita hebat zaman dulu Bu? Sedikit kita menyimpang daripada judul, harus mencontoh daripada wanita hebat Siti Khadijah. Ibu, kalau ibu punya suami nggak cukup satu, artinya pisah, harus sabar. Karena Siti Khadijah pun menemukan daripada suami yang terbaik diberikan oleh Allah ketika umur 40 tahun. Jadi jangan dicemooh kalau ada perempuan yang kawin lagi, itu belum diberi kesempatan oleh Allah, belum diberikan pilihan ataupun jodoh terbaik oleh Allah. Maka contohlah Siti Khadijah pun diberikan jodoh terbaik oleh Allah ketika berumur 40 tahun. Yang kedua Bu, supaya jadi istri yang solehah, mencontoh daripada sifat daripada istri wanita hebat, yaitu Siti Asiyah. Ibu kenal Siti Asiyah? Istrinya Fir'aun. Kalau punya suami yang susah diajak ibadah, yang gak mau beribadah kepada Allah, yang jauh dari Allah, harus sabar Bu. Siti Asiyah pun mempunyai suami, ya Allah, siapa Bu? Fir'aun, bahkan mengaku sebagai daripada Tuhan. Yang ketiga Bu, contohlah wanita yang bernama mulia, itu adalah Maryam. Maryam Bu diberikan ujian oleh Allah, cobaan oleh Allah, tidak diberikan pasangan, nggak punya suami Bu Siti Maryam, tapi punya anak. Jadi jangan dicaci, jangan dihina kalau ada parko. Tahu parko Bu? Parawan kalau itu belum datang jodohnya Bu. Jadi jangan berkecil hati, terus berdoa kepada Allah, minta jodoh. Dan contohlah daripada Siti Maryam yang tidak diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir adalah contohlah wanita mulia yang bernama Siti Fatimah. Siti Fatimah putri Rasulullah diberi ujian oleh Allah, yaitu diberikan ujian, selalu diberikan kekurangan daripada materi. Miskin Bu, maaf, kita mah kalau nggak dikasih uang 1 bulan udah habis uangnya, pasti marah-marah ya Bu ya. Harus ingat sama Siti Fatimah yang selalu diuji oleh Allah, penuh
kekurangan. Itulah wanita-wanita hebat yang harus kita contoh daripada akhlak beliau. Saya simpulkan, Bu, kita harus bisa mencontoh daripada akhlak Rasulullah supaya jadi manusia yang dekat dengan Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Apapun yang saya sampaikan tadi, Ibu, banyak salahnya kepada ibu-ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada bapak-bapak juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebenaran itu datang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak salahnya itu adalah datang daripada kebodohan diri saya. Karena tadi benar kata Bapak Sutino, kita masih pada belajar. Apapun yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, namun umumnya untuk ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, dan bisa mengamalkannya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Ini biasa ya, Bu, ya. Sholawat ida mata ibnu ida apa, Bu? Kalau anak Adam meninggal semua amalnya putus kecuali min salasin 3 ya, Bu, ya. Maka siapkan kita bersedekah ya, Bu, ya. Sedekah jariah mudah-mudahan jadi ladang pahala kita dan bisa menjadi daripada apa, Bu, menolong kita di mana di yaumil kiamah nanti. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal biman qada hada wal ali wal ashab biman qada hada. Irfa sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Salli wa sallim iman ala ahmada. Salli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Kalau ada yang lagi ngandung mari baca selawat. Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa. Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa wa kharaja ayuhal maulud bi qudrati malikil ma'bud. Wa kharaja ayuhal maulud bi qudrati malikil ma'bud. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab
Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.